Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan latihan soal PCK bidang PGSD ya, terutama materi IPA. Yang kemarin kita sudah latihan soal tentang matematika, sekarang kita ke IPA. Sama teman-teman 8 soal juga. Silakan teman-teman baca dan nanti kita diskusi bersama. Boleh nanti kalau misalkan jawabannya tidak sesuai dengan teman-teman, nanti kita saling diskusi di kolom komentar. Kita lanjutkan ke nomor 17. Ketika sedang mengamati hewan cicak untuk mengenali ciri-ciri makhluk hidup, ada siswa yang secara sengaja menyentuh bagian tubuh cicak. Ketika disentuh, bagian ekor cicak tiba-tiba putus dari bagian tubuhnya. Siswa bertanya kepada gurunya tentang mengapa cicak bisa memutuskan ekornya. Jika Anda sebagai guru yang mengajar anak tersebut, maka penjelasan sederhana tentang kemampuan hewan tersebut. Nah, di sini ada pilihannya ya. Mimikri, autotomi, anatomi, ekolokasi, atau fragmentasi. Nah, ini jelas teman-teman ya. Ini merupakan situasi ketika mengajar, ada siswa yang bertanya tentang konsep tertentu. Nah, ini sebetulnya murni konten, tapi ada subjek di awal gitu ya. Padahal ini kalau kita simpulkan dari pertanyaannya, itu ketika cicak memutuskan ekornya, itu disebut apa? Intinya seperti itu kan, cuma diperpanjang dengan adanya situasi dan juga subjek di situ. Nah, ini jelas ketika cicak memutuskan ekornya itu dinamakan autotomi ya. Jadi jawabannya itu yang B. Kalau mimikri ini pada bunglon, jadi ketika bunglon menyamarkan tubuhnya, warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar, itu disebut mimikri. Kalau anatomi ini ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam bagian makhluk hidup ya. Terus ekolokasi juga ini kemampuan makhluk hidup dalam menentukan arah atau lokasi tertentu, baik untuk mencari makan ataupun berpindah tempat ya. Fragmentasi ini cacing planaria ya. Jadi ketika kita potong bagian badannya menjadi dua, maka cacing tersebut akan berubah menjadi dua individu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Wortel merupakan sayuran yang menyimpan cadangan makanan di umbi. Tanaman ini memiliki sistem perakaran tunggang dan serabut. Dalam pertumbuhannya, akar tunggang akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Oleh karena itu, wortel disebut juga sebagai umbi akar. Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi akar pada tanaman wortel adalah A. Menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. B. Alat perkembangbiakan dan mengangkut hasil fotosintesis. C. Mengangkut hasil fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. D. Tempat bernapas dan menopang agar tumbuhan tetap tegak. E. Tempat penyerapan unsur hara. Nah, sebetulnya kalau berdasarkan teks di atas itu lebih tepat yang A ya. Lebih tepat yang A. Karena apa? Karena di sini dituliskan menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Ya betul ya, jadi wortel itu akan menyimpan cadangan makanannya di bagian akarnya sehingga nanti akan membesar. Maka disebut dengan umbi nanti, umbi akar. Dan ini merupakan alat perkembangbiakan dari wortel ya. Kita tahu bahwa umbi akar pada wortel ini merupakan jenis perkembangbiakan secara vegetatif. Sehingga ini dipastikan jawabannya itu adalah yang A. Kita lanjutkan ke nomor 19. Seorang guru sedang membahas subtema 2 tentang ekosistem. Alur tujuan pembelajaran yang dibuat guru adalah memahami hubungan sistem rantai makanan pada keseimbangan ekosistem dengan model pembelajaran, problem-based learning, dan pendekatan kontekstual.
Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan untuk melatih kemandirian siswa? Oh, ini kemandirian ya. Dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, teman-teman, di PCK yang dulu saya pernah alami gitu ya, banyak soal-soal seperti ini. Jadi disajikan materinya apa atau ATP-nya apa, terus nanti dikaitkan dengan model pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 itu ya, yang misalkan yang gotong royong, mandiri, berpikir kritis. Nanti coba teman-teman baca ya tentang profil pelajar Pancasila itu. Bila misalkan dikaitkan dengan suatu konsep atau alur tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung ke pilihannya. A. Melakukan kegiatan pengamatan bersama-sama di lingkungan sekitar sekolah. Sehingga siswa mampu mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan pada keseimbangan ekosistem. Nah, sebetulnya di sini model problem PBL ya, PBL itu pasti ada identifikasi masalah ya, ada masalah dan harus dipecahkan. Tapi di sini dipadukan dengan kemandirian dan juga pendekatan kontekstual. Kalau dari pilihan yang A, ini kontekstualnya sudah ada, hanya saja untuk melatih kemandiriannya belum ya, karena di sini masih bersama-sama. Terus keseimbangan ekosistem. Nah, di sini sebetulnya belum terlihat terkait masalah yang muncul gitu ya dari tulisan untuk opsi yang A ini. Kita lihat yang B, melakukan identifikasi masalah lingkungan. Nah, ini ya, masalah lingkungan yang ada di sekitar rumah dengan melihat pengaruh komponen biotik, abiotik. Ini sesuai dengan ininya ya, alur tujuan pembelajarannya. Karena ekosistem itu adanya interaksi ya antara komponen biotik dan abiotik. Sehingga ini sesuai untuk memecahkan masalah pada ekosistem. Oke, kita simpan dulu ya, yang B. Yang C, melakukan diskusi tentang masalah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kurang tepat, karena diskusi itu pasti banyak orang ya, tidak sendirian. Pilihan yang D, melakukan pengamatan video tentang komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Di sini belum terlihat jelas tentang PBL-nya dan juga pendekatan kontekstualnya. Yang E, membuat hasil pengamatan masalah lingkungan dengan menghubungkan kondisi faktor biotik dan abiotik pada ekosistem. Ini kurang tepat juga, jadi menurut saya untuk jawaban nomor 19 ini adalah yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20. Guru menulis tujuan pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah, nah berarti di sini dituliskan bahwa peserta didik dapat membuat. Berarti ini masuknya membuat suatu produk ya, masuknya project teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya tentang daftar cek. Daftar cek itu biasanya untuk penilaian sikap ya. Terus ada tes tulis, ini untuk pengetahuan. Lembar observasi untuk keterampilan. Nah, ini penilaian project. Ini untuk penilaian produk yang dibuat. Ya. Terus ini pedoman wawancara. Ini untuk keterampilan juga sama. Berarti jelas di sini jawaban pada nomor 20 ini adalah yang D ya, penilaian project. Baik, ke pertanyaan nomor 21. Pak Dika ingin menyampaikan materi IPA tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning, PJBL berarti ya, dengan sintaks di bawah ini. Teman-teman boleh baca sendiri sintaksnya. Kita langsung ke pertanyaannya.
bagaimana urutan sintaks model pembelajarannya secara berurutan. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalkan PJBL itu ada proyek yang dilakukan. Jadi pada awal itu pasti menentukan pertanyaan dasar, lalu membuat desain proyek. Berarti di sini poin yang ketiga ya, yang pertama itu 3, 4, ini pasti. Kalau 1, 2 jangan dipilih karena pemberian rangsangan itu hanya pada model pembelajaran discovery learning. Nah, terus di sini teman-teman di nomor 5, ini orientasi siswa pada masalah. Ini lebih ke problem based learning ya. Jadi tidak termasuk PJBL. Jadi yang termasuk di PJBL itu secara berurutan ya. Ini 3, 4, 7, 8, 9, dan 10 gitu. Jadi jawaban yang tepat pada nomor 21 ini adalah yang A ya teman-teman. Nomor 22, seorang guru akan membuat sintaks pembelajaran. Materi yang disampaikan adalah sistem pernapasan manusia. Beberapa sintaks pembelajaran sebagai berikut. Nah, silakan teman-teman baca sendiri. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan beberapa urutan sintaks di atas, termasuk ke dalam model pembelajaran apa? Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini ada di nomor 3 ya. Nah, peserta didik berkelompok untuk mencoba menganalisis sebuah permasalahan yang harus mereka pecahkan. Di sini jelas teman-teman, masalah dan harus dipecahkan. Berarti pakainya apa? Problem ya, problem based learning, PBL berarti. Jelas jawabannya yang E. Nomor 23, pembelajaran abad 21 perlu memunculkan keterampilan 4C pada sintaks pembelajarannya. Perhatikanlah sintaks berikut. Silakan teman-teman baca dulu. Langsung ke pertanyaannya, kegiatan siswa yang mencerminkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi adalah? Baik, jawaban yang paling tepat di nomor 23 ini menurut saya adalah B ya teman-teman. Jadi di sini dituliskan bahwa di nomor 4 ya, peserta didik memulai diskusi dengan pendampingan guru. Nah, diskusi ini masuk ke dalam kolaborasi. Terus yang nomor 5-nya, peserta didik berkonsultasi. Ini masuk ke komunikasi. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir, populasi gajah Sumatera hampir punah. Selain jumlahnya yang semakin menurun dari waktu ke waktu, perbandingan antara jumlah gajah jantan dan betina juga mengalami ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan oleh perburuan gajah jantan oleh manusia. Usaha yang tepat untuk dilakukan untuk melestarikan gajah Sumatera supaya tidak punah adalah? Silakan pilih jawabannya teman-teman. Baik, pada nomor 24 ini sudah jelas sekali. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Membuat penangkaran dan hukum yang tegas tentang perburuan satwa. Itu mungkin teman-teman ya, pembahasan 8 soal untuk materi IPA bidang PGSD. Kita lanjutkan nanti ke materi tentang IPS ya pada video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dulu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.